Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang berada di Aula Fang Sheng, memadatkan embrio kedua Kaisar Hongmeng dan melangkah ke lapisan kedua alam Kaisar Suci Leluhur. 1100 tahun kemudian, Tan Yun di Aula memadatkan embrio ketiga leluhur Hongmeng, dan dipromosikan ke tingkat ketiga Kaisar Suci Leluhur. Butuh 1300 tahun lagi di luar waktu, dan Tan Yun memadatkan embrio Kaisar Leluhur Hongmeng keempat dan dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Kaisar Suci Leluhur. Setelah 1800 tahun lagi, Tan Yun dipromosikan ke tingkat kelima dari alam Kaisar Suci Leluhur. Butuh 2500 tahun untuk dipromosikan ke tingkat keenam dari alam Kaisar Suci Leluhur. Butuh 3200 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ketujuh dari alam Kaisar Suci Leluhur. Butuh 4100 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kedelapan dari alam Kaisar Suci Leluhur. Butuh 5200 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kesembilan dari alam Kaisar Suci Leluhur. Pada akhirnya, butuh 6540 tahun waktu di luar untuk melangkah ke kesempurnaan agung alam Kaisar Suci Leluhur. Di Fang Sheng Hall, di ruang pelatihan nomor 1, Tan Yun perlahan membuka matanya, dan mata bintangnya menunjukkan kegembiraan yang dalam. Krans. Dia bangkit untuk menggerakkan otot dan tulangnya, dan karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, tulang-tulang di seluruh tubuhnya membuat suara tersentak. Setelah bergerak beberapa saat, setelah seluruh tubuh menjadi fleksibel, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, meskipun saya tidak memiliki bagian bawah latihan, tetapi saya yakin bahwa dengan kemampuan saya untuk melompati tantangan, itu sudah cukup untuk membunuh kultivator dari alam Tao tingkat ketiga. Menghitung waktu, masih ada lebih dari 3050 tahun sebelum makam dewa menelan akan dimulai. Pada saat itu, selama saya menemukan bagian bawah dari latihan di menelan makam dewa, kekuatan tantangan lompatan katak pasti akan meroket. Hanya dengan cara ini saya bisa mengalahkan Qigong dan memenangkan kejuaraan di Dao Zhao, jika tidak, saya tidak akan menjadi lawannya dalam 10.000, ucap Tan Yun. Dengan keinginan untuk yang kedua setengah dari latihan, meskipun Tan Yun tahu bahwa menelan makam para dewa sebelum pelatihan dimulai, dia tidak bisa menyentuh penghalang alam suci leluhur, tetapi dia masih memilih untuk berlatih melawan waktu. Karena dia tahu bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia secara pribadi dapat pergi ke wilayah Dewa Benua Timur untuk menemukan istrinya, tunangannya, dan Zenji, Suzhen dan yang lainnya. Waktu berlalu, 3049 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan jarak ditelan. 1 tahun sebelum pembukaan makam para dewa, kelompok itu tiba di kota leluhur Shizu. Ada 4 orang yang datang, yaitu Fang Zixi, Chu Xiaotian, Jiutu Zulong, dan Dao Kun. Fang Zixi mengenakan gaun putih dari lantai ke langit-langit, jatuh dari debu, tetapi dia masih sangat cantik, tetapi wajahnya sangat pucat saat ini. Aduh, Fang Zixi memandang gerbang kota yang megah di depannya dan menghela nafas, dengan nada sedih dan tidak berdaya yang tak ada habisnya. Dalam hampir 30.000 tahun terakhir, dia dan Chu Xiaotian telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa menekan api beracun di tubuhnya. Untuk bertahan hidup dan kembali ke wilayah Dewa Benua Utara untuk membalas dendam di masa depan, dia harus memilih untuk berkompromi. Permisi, siapa yang datang? Setelah jenderal yang menjaga kota menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah 4 orang Fang Zixi, ekspresinya menjadi sedikit hormat. Fang Zixi, kepala istana kuil Tianmen, bibir merah Fang Zixi terbuka sedikit, dan suaranya menyenangkan. Ternyata Tuan Istana Fang, tolong cepatlah, ucap jenderal itu tiba-tiba menjadi sangat hormat, dan buru-buru mengeluarkan token dan membuka gerbang kota. Melihat penampilan bingung Fang Zixi, sang jenderal buru-buru berkata, itu diperintahkan oleh Kaisar Agung kita, dan Fang Gongzu adalah tamu terhormat di istanaku, ucap jenderal itu. Chu Xiaotian mentransmisikan suara ke Fang Zixi. Tampaknya Kaisar Agung Shizu mengira Anda akan datang sier, ucap Chu Xiaotian. Iya, setelah Fang Zixi menjawab, dia dan ketiganya memasuki kota leluhur Shizu dan terbang menuju istana. Setelah beberapa jam, keempatnya tiba di selain itu, setelah mengungkapkan identitasnya,
penjaga istana dan penjaga gerbang kota, sangat hormat dan buru-buru membuka gerbang istana. 1 jam kemudian, angin dingin bertiup, salju turun, Fang Zixi berjalan di istana yang megah, hatinya dingin. Di Aula 95 Kaisar. Di aula utama, Kaisar Agung Shizu duduk di kursi, mendengarkan apa yang dikatakan Helian Mengde, pemuja agung di depannya. Setelah Helian Mengde selesai melaporkan masalah penting, Kaisar Shizu mengerutkan kening, pemujaan besar, apa yang terjadi dengan Fang Zixi, makam dewa menelan surga akan dibuka dalam setahun, jadi tidak apa-apa jika dia tidak melakukannya. Ayo, bagaimana kamu bisa terhubung, apa tidak ada berita sama sekali, ucap Kaisar Agung Shizu. Ini, Helian Mengde mengerutkan kening, tidak mungkin, dia orang yang cerdas, tidak seperti seseorang yang tidak peduli dengan seluruh istana untuk dirinya sendiri, ucap Helian Mengde. Lapor, pada saat ini, seorang penjaga lapis baja emas melangkah ke Aula 95 Kaisar Agung dan bersujud, melapor kepada Kaisar Agung, Fang Zixi, penguasa kuil Tianmen, membawa seseorang untuk memintanya menemui Anda, ucap penjaga itu. Apa, Master Istana Fang ada di sini, ucap Kaisar Agung Shizu berdiri. Ya Kaisar Agung, ucap penjaga baju besi emas berkata dengan jujur. Katakan di mana Tuan Istana Fang, ucap Kaisar Agung Shizu. Melapor kepada Kaisar Agung, dia telah datang keluar aula, ucap penjaga baju besi emas berkata dengan hormat. Kaisar Agung Shizu memerintahkan, segera beritahu aula makan kekaisaran untuk menyiapkan perjamuan yang terbaik, ucap Kaisar Agung Shizu. Di aula Kaisar Besar, 100 kaki di luar aula utama, Fang Zixi berdiri tegak. Melihat penampilan Fang Zixi, jantung Kaisar Shizu berdetak lebih cepat, dan dia diam-diam memuji, cantik, sangat indah, ucap Kaisar Shizu. Kaisar Shizu menyambutnya dengan antusias, mengepalkan tinjunya ke arah Fang Zixi dan berkata, Tuan Istana Fang ada di sini, dan tidak memberitahu sebelumnya. Tunggu sebentar, agar Kaisar Agung bisa menyambutnya kan, ucap Kaisar Agung Shizu. Kamu tidak perlu repotkan, ucap Fang Zixi tersenyum ringan. Tuan Istana Fang, saya telah meminta seseorang untuk menyiapkan jamuan makan, ayo pergi ke Menara Ilahi Yingbin, ucap Kaisar Agung Shizu. Iya, Fang Zixi menjawab, dan beberapa orang mengikuti Kaisar Agung Shizu ke lantai atas kuil Yingbin. Menara Dewa Yingbin menjulang ke langit, dan itu adalah bangunan tertinggi di istana. Kursi teratas dapat menghadap ke kota leluhur Shizu. Segera, seorang pelayan istana dengan jubah warna-warni yang berkibar terbang ke lantai atas Yingbin Shenlou dari langit bersalju yang luas dengan anggur dan makanan lezat, meletakkan anggur dan makanan lezat dan pergi. Tidak ada pihak yang menyebutkan apapun tentang pernikahan antara awal dan akhir pesta. Ketika perjamuan akan segera berakhir, Kaisar Agung Shizu memandang Fang Zixi dan berkata dengan prihatin, Istana Fang, wajahmu jelek, ada apa? Apakah kamu sakit? Ucap Kaisar Agung Shizu. Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja, ucap Fang Zixi. Sepertinya penyakit jantungnya semakin parah, ucap Kaisar Agung Shizu diam-diam berkata di sini, dan berkata, Istana Fang, apakah Anda masih setuju dengan lamaran pernikahan yang saya usulkan, ucap Kaisar Agung Shizu. Fang Zixi mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Kaisar Agung, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, aku pensiun dulu, ucap Helian Mengde. Oke, kamu bisa mundur, ucap Kaisar Agung Shizu. Setelah Helian Mengde menjawab, dia mengedipkan mata pada Chu Xiaotian, Jiutu Zulong, dan Dao Kun, jadi mereka bertiga juga menyuruh Fang Zixi untuk mundur, dan keempatnya meninggalkan kuil Yingbin bersama, hanya menyisakan Shizu Kaisar Agung dan Fang Zixi. Di bawah kuil, Dao Kun membungkuk kepada Helian Mengde dan berkata, pemujaan besar, generasi muda mendengar bahwa Dao Qing ada di istana, generasi muda sangat mengaguminya, dapatkah Anda membantu generasi muda mengenalnya, ucap Dao Kun. Helian Mengde menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, orang tua ini tidak dapat membantu Anda, Dao Qing pada dasarnya sangat arogan. Yah, lelaki tua ini memberitahu Anda bahwa Dao Qing ada di istana putri ketujuh, Anda dapat mencoba keberuntungan Anda, mungkin dia akan bertemu dengan Anda, ucap Helian Mengde. Oke, mari kita bicara tentang wakil raja istana dulu, lalu turun dan mengunjungi Dao Qing Daozun, ucap Dao Kun kepada Chu Xiaotian dan Jiutu Zulong dan pergi.
Alasan mengapa Dao Kun mengatakan ini adalah karena dia ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Tan Yun yang berada di mansion Putri Ketujuh. Di lantai atas gedung Yingbin, Kaisar Agung Shizu bangkit dan menatap Fang Zixi dengan tulus, "Tuan Istana Fang, tidak ada seorang pun di sini, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sejak pertama kali aku melihatmu bertahun-tahun yang lalu, aku jatuh cinta padamu. Aku tahu, kamu mungkin tidak menyukaiku, tapi itu tidak masalah, aku percaya bahwa kamu akan melihat kebenaran setelah waktu yang lama. Jika aku menikahimu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku tidak akan salah padamu," ucap Kaisar Agung Shizu. Setelah keheningan, bibir merah terbuka ringan, dan suara surga berdering, "Terus terang, saya memang sakit dan membutuhkan bantuan Anda. Dan saya tidak menyukai Anda, jika Anda dapat membantu saya, setelah saya sudah sembuh, kita akan membentuk aliansi selamanya, bagaimana menurutmu?" ucap Fang Zixi. Kaisar Agung Shizu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan membantumu, tapi maaf, aku sudah menyukaimu begitu lama, aku benar-benar ingin kamu memberiku kesempatan dan biarkan aku menjagamu," ucap Kaisar Agung Shizu. Fang Zixi berharap pihak lain akan mengatakan ini, dia berkata, "Oke, aku bisa berjanji untuk menikahimu, tetapi ada 2 syarat," ucap Fang Zixi. Mendengar ini, mata Kaisar Shizu menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan, "Kamu bisa mengatakannya," ucap Kaisar Shizu. Kata Fang Zixi berkata, "Pertama, kita akan bertunangan dulu. Kedua, jika Bliss Shenzong benar-benar ingin menyerang kuil Tianmenku, kita akan menikah," ucap Fang Zixi. Setelah mendengar ini, Kaisar Agung Shizu berpikir dalam hati, apa maksudnya? Jelas, itu mengejutkan Shenzong setelah bertunangan, selama Shenzong tidak melakukan apa-apa, maka aku tidak akan pernah bisa menikahinya. Wanita, aku tidak bisa memaksanya terlalu keras, selama aku bertunangan, aku punya ada banyak cara untuk menjadikannya wanitaku, ucap Kaisar Agung Shizu di dalam hatinya. Merenungkan di sini, Kaisar Agung Shizu berkata, "Istana Fang benar, saya tulus kepada Anda, dan semuanya terserah pengaturan Anda. Dan apa yang Anda katakan itu juga normal, 2 syarat Anda tidak boleh menjadi 2 poin ini," ucap Kaisar Shizu. "Iya," Fang Zixi berkata, "premis pertunangan adalah bahwa Anda harus membiarkan orang-orang dari dinasti leluhur Shizu Anda memasuki makam Dewa Menelan Dewa untuk membantu saya menemukan rumput Dewa Matahari Murni. Dapatkan murni yang Shencao, kita akan segera bertunangan dan mengumumkan kepada dunia," ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Kaisar Agung Shizu berkata, "Oke, ini tidak masalah, meskipun yang Shencao murni digali setiap 80 juta tahun sekali, setiap kali itu hanya akan bertahan selama 1 jam, sangat sulit ditemukan, tetapi saya pasti akan menemukannya." "Anda dapat mengatakan syarat kedua," ucap Kaisar Shizu. Fang Zixi mengangguk dan berkata, "Setelah pertunangan, Anda tidak dapat menyentuhku," ucap Fang Zixi. "Tidak masalah," Kaisar Agung Shizu berkata dengan tatapan tulus, "jika aku menyukaimu, aku akan menghormatimu, dan aku akan melakukan hal yang sama tanpa kamu mengatakannya," ucap Kaisar Agung. "Terima kasih," Fang Zixi berkata, "saya tidak enak badan, saya sedikit lelah, saya juga meminta Kaisar untuk menyiapkan kamar tamu untuk saya beristirahat, dan memanggul saya lagi ketika makam Dewa Surga dibuka," ucap Fang Zixi. "Oke, silakan ikut denganku," ucap Kaisar Agung Shizu. Kemudian, Kaisar Agung Shizu sangat penuh perhatian dan secara pribadi menyiapkan sebuah istana bagi Fang Zixi untuk tinggal sementara. Di sisi lain, Jiutu Zulong dan Chu Xiaotian meninggalkan kota leluhur Shizu terlebih dahulu dan kembali ke kuil Tianmen untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Keduanya tidak pergi ke Istana Putri Ketujuh untuk menemukan Dao Kun untuk kembali bersama. Bagaimanapun, Dao Kun adalah pemimpin yang bermartabat dari lapangan bintang 4 seni, dan dia memiliki kebebasannya. Pada saat yang sama, Dao Kun datang ke rumah Putri Ketujuh dan berkata bahwa dia ingin menemukan Xiao Zhang. "Xiao Zhang, seorang tamu terhormat sedang mencarimu," ucap Guan Feng. Tan Yun yang sedang mundur di aula Fang Sheng, mendengar suara Guan Feng dari luar aula. "Baik pengurus rumah tangga," ucap Tan Yun menjawab dan meninggalkan aula Fang Sheng. Setelah meletakkan aula ke dalam cincin leluhur, dia melangkah keluar dari paviliun tempat dia tinggal, memandang Guan Feng dan bertanya, "Butler, siapa tamu terhormatnya?" ucap Tan Yun.
Ini Dao Kun dari kuil Tianmen, ucap Guan Feng. Mungkinkah ada berita tentang Su Bing dan yang lainnya? Tan Yun tampak bersemangat. Butler, di mana dia? Ucap Tan Yun. Dao Kun suci ada di halaman belakang bersama Dao King Dazun. Guan Feng berkata, dia memintamu untuk pergi ke sana, menemui dia, ucap Guan Feng. Oke, terima kasih kepala pelayan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia berubah menjadi bayangan dan dengan cepat datang ke Dao Qing Dazunju. Di halaman lain tempat Dazun tinggal, Dao Kun dan Dao King Dazun ditemukan sedang bermain catur. Bas! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, ruang itu seperti riak air, dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia buru-buru berkata, Penetua Suci Dao Kun, apakah ada berita tentang istriku dan yang lainnya, ucap Tan Yun. Yuner, istrimu, mereka belum ada kabar, ucap Dao Kun berdiri dan berkata. Oh, mata Tan Yun penuh dengan kehilangan tanpa akhir. Yuner, jangan khawatir, selama kamu memastikan istrimu dan yang lainnya berada di wilayah Dewa Benua Timur, itu hanya masalah berapa lama untuk menemukannya, ucap Dao Kun menghibur. Yah, aku sangat yakin bahwa mereka akan ditemukan. Setelah Tan Yun berkata, alis pedangnya berkerut, lalu mengapa kamu di istana, apakah kamu mencari Dao Qing senior, ucap Tan Yun. Tidak, Dao Kun menghela nafas, ini adalah tetua kedua datang dengan Raja Istana, ucap Dao Kun. Puan Istana, Tan Yun bingung, mengapa dia datang ke istana, ucap Tan Yun. Itu untuk mendiskusikan pernikahannya dengan Kaisar Agung Shizu, ucap Dao Kun. Apa, pernikahan? Tan Yun tertegun. Kaisar Shizu memiliki ratusan selir, bagaimana mungkin kepala istana setuju untuk menikah dengannya, ucap Tan Yun. Dia terpaksa, dan tak berdaya, ucap Dao Kun menghela nafas. Apa yang terjadi pada tuan istana, ucap Tan Yun sangat cemas. Di dalam hatinya, Fang Zixi tidak hanya baik pada dirinya sendiri, tetapi juga pada temannya. Jadi, Dao Kun memberitahu Tan Yun tentang api beracun Fang Zixi dan ambisi Shenzong of Ultimate Bliss. Tan Yun mendengar kata-kata itu dan berkata sambil berpikir, kamu selalu yakin dengan tuan istana, apakah dia sama sekali tidak ingin menikahi Kaisar Agung Shizu, ucap Tan Yun. Tentu, nada suara Dao Kun setuju. Tan Yun berkata lagi, sekarang mereka tidak akan bertunangan kan, ucap Tan Yun. Tidak, Dao Kun berkata, dalam perjalanan ke sini, kepala istana berkata bahwa dia akan menunggu sampai Kaisar Agung Shizu mengirim seseorang untuk menemukan rumput Dewa Matahari Murni di makam Dewa Surga, dan menyerahkannya kepada kepala istana. Setelah itu, mereka akan bertunangan. Selain itu, kepala istana akan tinggal di istana sampai akhir pengalaman makam Dewa Menelan. Yuner, apakah Anda memiliki cara untuk membantu kepala istana, ucap Dao Kun. Tan Yun berkata dengan keras, aku tidak akan pernah membiarkan tuan istana menikahi Kaisar Agung Shizu, dan aku juga akan memasuki makam Dewa Menelan Dewa kali ini, mencari rumput Dewa Matahari Murni, ucap Tan Yun. Itu yang terbaik, Dao Kun tersenyum dan bertanya, Yuner, terus terang, setelah kepala istana tahu kematianmu, dia sudah lama tidak bahagia, orang tua ini dapat melihat bahwa tuan istana benar-benar memperlakukanmu sebagai teman, tuan ada di istana, mengapa kamu tidak pergi menemuinya, ucap Dao Kun. Tan Yun berpikir sejenak, belum waktunya. Ketika saya menemukan Cunyang Senchao, belum terlambat untuk melihatnya lagi, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan Dao Kun banyak mengobrol, ketika Dao Kun pergi, dia membalik tangan kanannya dan menawarkan surat, tetapi di amplop itu tertulis dengan catatan yang anggun, Yun Qin Kai. Yuner, inilah yang Suaner minta untuk dibawakan oleh orang tua ini kepadamu, ucap Dao Kun maju selangkah, menepuk bahu Tan Yun dengan sungguh-sungguh, dan berkata, ketika Bing Xuan mengetahui kematianmu, dia patah hati dan memuntahkan kerja kerasnya, kamu seharusnya bisa merasakan bagaimana dia memperlakukanmu. Juga, leluhur Bing Xuan adalah guruku. Dia berasal dari keluarga terkenal dan memiliki hati yang baik, aku optimis tentangmu. Jangan biarkan sia-sia kasih sayang dia untukmu, ucap Dao Kun. Setelah Dao Kun mengatakan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Dao Qing Dazun dan pergi. Tapi Tan Yun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan kata-kata Dao Kun terus muncul di benaknya. Bing Xuan patah hati ketika dia mengetahui bahwa kamu meninggal, dan dia memuntahkan semua kerja kerasnya. Pada saat ini, Sin Bing Xuan muncul di benak Tan Yun.
Dengan cemberut dan senyum, dia berpikir dalam posisi yang berbeda. Jika dia mengetahui bahwa Bing Xuan telah pergi, dia juga akan merasakan sakit hati. Memikirkan istri dan tunangan yang hilang, Tan Yun menghela nafas dan hanya bisa menekan detak jantung Sin Bing Xuan. Setelah itu, Tan Yun membuka surat itu, dan tidak ada terlalu banyak kata yang tertulis di atasnya, hanya 2 kalimat pendek. Ribuan mil panjangnya dan saya memikirkan jalan Anda. Saya harap Anda akan baik-baik saja. Bing Xuan. Dalam 2 kalimat pendek surat Sin Bing Xuan untuk Tan Yun dan berkahnya untuk Tan Yun diberitahu. Tan Yun merasa hangat di hatinya, dan sambil tersenyum, dia dengan lembut melipat surat itu ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam cincin leluhur. Tan Yun berpikir bahwa masih ada 1 tahun tersisa sebelum pengalaman menelan makam dewa dimulai, dia menekan kegembiraannya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dao Qing Dazun, dia kembali ke paviliun tempat dia tinggal dan memasuki aula Fang Sheng untuk praktek. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu, dan besok akan menjadi hari ketika makam dewa menelan surga akan dibuka. Baru kemarin, Yu Yunxi dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam suci leluhur. Selama 30.000 tahun di luar waktu ini, Yu Yunxi tidak hanya meningkatkan ranahnya satu demi satu di aula ruang dan waktu leluhur, tetapi dia juga berlatih latihan kuat yang tidak ingin dia latih di masa lalu. Dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh kultivator tingkat 9 dari alam suci leluhur. Mengenakan jubah putih dan pakaian pria, Yu Yunxi berjalan keluar dari istana putri ke-7 dan datang ke kediaman Guan Feng, pengurus rumah tangga. Pengasuh, aku ingin bertanya padamu, ucap Yu Yunxi tidak tahu harus berpikir apa, pipinya sedikit merah dan dia cukup pemalu. Tanya saja, ucap Guan Feng berkata dengan ramah. Pengasuh, kamu, Yu Yunxi berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu pikir aku terlihat bagus sekarang, atau apakah aku terlihat bagus dengan rok, ucap Yu Yunxi. Putri ke-7, apa yang kamu katakan, ucap Guan Feng tercengang. Guan Feng hanya tertegun, ada pandangan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Yu Yunxi dibesarkan oleh tangannya sendiri. Dia tahu bahwa Yu Yunxi tidak menyukai pakaian putri sejak dia masih kecil, oleh karena itu, Yu Yunxi tidak pernah mengenakan rok panjang, atau satupun perhiasan atau aksesori rambut. Guan Feng juga menyebutkan berkali-kali bahwa dia ingin Yu Yunxi terlihat seperti rumah putrinya, tetapi dia ditolak oleh Yu Yunxi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kali ini, Yu Yunxi akan mengambil inisiatif untuk bertanya apakah dia akan lebih cantik dengan pakaian wanita. Pengasuh, aku hanya bertanya, kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Yu Yunxi meraih lengan Guan Feng dan berkata dengan genit, katakan saja padaku, apakah akan lebih indah jika aku berpakaian seperti anak perempuan, ucap Yu Yunxi. Tentu saja, Guan Feng tersenyum dan berkata, putri secara alami cantik dan kecantikannya tak tertandingi, Anda dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di dinasti leluhur benua barat hanya karena Anda mengenakan pakaian pria, minta perawat untuk memberitahunya, jika Anda memakai pakaian wanita, Anda akan melihat seluruh alam leluhur tertinggi, mungkin tidak ada wanita yang lebih cantik dari Anda, ucap Guan Feng. Pengasuh mengatakan sesuatu yang baik, Yu Yunxi tersenyum manis, bagaimana kalau Anda membantu saya menyiapkan beberapa pakaian wanita, ucap Yu Yunxi. Aku akan menyiapkannya untuk sang putri, Guan Feng berkata, ayo pergi, aku akan membawamu untuk berganti pakaian, ucap Guan Feng. 1 jam kemudian, Xiao Zhang, pengalaman menelan makam dewa akan dimulai besok, apakah kamu masih retret malam ini? Jika kamu tidak mundur, maukah kamu menemaniku keluar dari istana untuk membeli beberapa barang, ucap Yu Yunxi. Tan Yun yang berada di mundur, tiba-tiba mendengar suara di luar kuil Yu Yunxi. Oke Yunxi, aku akan pergi sekarang, ucap Tan Yun menjawab, lalu bangkit dan berjalan keluar dari aula Fang Sheng. Setelah memasukkan aula ke dalam cincin leluhur, saat dia berjalan keluar dari paviliun sambil tersenyum, Tan Yun tercengang. Tapi di depannya berdiri seorang gadis berusia sekitar 28 tahun yang harum. Gadis itu mengenakan gaun putih setinggi langit-langit, dan fitur wajahnya yang indah menggambarkan wajah yang tiada taraf. Dia tinggi dan ramping, dengan leher giok seperti angsa yang ramping dan halus, bahunya dipotong-potong, kulitnya seperti salju, pinggangnya penuh dengan tangan, pergelangan tangannya yang indah, tangan gioknya,
dan kakinya, kecantikannya, semuanya memancarkan kecantikan yang bersinar. Cantik, sangat cantik. Tan Yun tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal, tetapi dalam semua keadilan, gadis berbaju putih di depannya benar-benar cantik. Menemukan bahwa Tan Yun terpesona olehnya, Yu Yunxi tersenyum dan bergoyang dengan lembut. Setelah menari dengan anggun, dia memandang Tan Yun. Indah kan, ucap Yu Yunxi. Iya, Tan Yun menjadi tenang. Ia dengan tulus memuji, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan sangat menawan ketika Anda mengenakan kostum seorang putri. Yunxi, Anda benar-benar cantik, ucap Tan Yun. Tentu saja, putri ini adalah wanita paling cantik di dinasti leluhur Shizu, jika tidak, bukankah itu membuang-buang waktu untuk punya nama palsu? Setelah Yu Yunxi tersenyum nakal, dia berkata, ayo pergi, ayo keluar dari istana, aku ingin kamu menemaniku membeli beberapa perhiasan, ucap Yu Yunxi. Oke, Tan Yun setuju dengan marah, dan dia juga menemukan tubuh Yu Yunxi, tidak ada ornamen di kepalanya. Setelah itu, Yu Yunxi dan Tan Yun meninggalkan istana putri ketujuh mengobrol dan tertawa. Dalam perjalanan keluar dari istana, Yu Yunxi dikejutkan oleh kecepatan kultivasi Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun sudah menjadi kesempurnaan kaisar suci leluhur begitu cepat. Tan Yun, saya mendengar kemarin bahwa Qigong telah dipromosikan ke tingkat ke-6 alam Tao, melihat kekuatannya di dinasti leluhur benua barat, dia tak terkalahkan di bawah alam Tao, ucap Yu Yunxi. Senyum Yu Yunxi menghilang, dan suara khawatir terdengar. Setelah pengalaman menelan makam para dewa, itu akan mulai merekrut kerabat. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Anda untuk melompat, itu hanya alam dari kesempurnaan agung kaisar suci leluhur, saya benar-benar khawatir bahwa pada saat itu, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Jika dia benar-benar memenangkan kejuaraan, saya tidak akan menikah dengannya bahkan jika saya mati, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun memandang Yu Yunxi, dan berkata, jangan khawatir bodoh. Yunxi, katakan padaku, berapa lama pengalaman di makam itu, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata, karena makam dewa menelan surga sangat luas, waktu untuk setiap pelatihan adalah 5.000 tahun, ucap Yu Yunxi. Bagus sekali, Tan Yun berkata, saya 3.000 tahun yang lalu, saya dipromosikan ke kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur, yaitu, setelah memasuki makam dewa menelan dewa, saya akan memasuki lapisan pertama alam suci leluhur paling lama 5.000 tahun. Selama saya dapat menemukan paruh kedua latihan, tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan Qigong menang kejuaraan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi mengangguk berat, yah, aku yakin kamu bisa melakukannya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum sedikit, jangan pikirkan itu, biarkan aku pergi berbelanja denganmu, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Yu Yunxi tersenyum. Di tengah perjalanan, Tan Yun bertanya lagi tentang pengalaman menelan makam dewa. Di mulut Yu Yunxi, Tan Yun mengetahui bahwa besok akan ada 30.000 anak berbakat dari semua kota besar di dinasti leluhur Shizu. Karena anak-anak berbakat ini semuanya ada di alam suci leluhur. Adapun tempatnya sendiri di makam dewa menelan dewa, Yu Yunxi telah membantu dirinya sendiri untuk mendapatkannya kemarin, dan dia dan Yu Yunxi memiliki total 30.002 orang yang berpartisipasi dalam pelatihan. Ketika keduanya meninggalkan istana, hari sudah malam dan bulan yang cerah ada di udara. Yu Yunxi mengorbankan kapal suci leluhur berkualitas tinggi, yang memakan waktu lebih dari 1 jam untuk dikendarai oleh Tan Yun dan tiba di Fangxi Shizhen. Karena Anping Street di Beizhen memiliki toko paling banyak yang menjual semua jenis perhiasan dan aksesoris untuk wanita, Tan Yun dan keduanya datang ke Anping Street di Beizhen, yang penuh sesak dengan orang, dan berjalan-jalan seperti pasangan mengobrol dan tertawa. Setelah beberapa saat, seorang pelayan dari Istana Marsekal Kota Timur buru-buru berlari ke rumah besar Marsekal Kota Timur dan langsung pergi ke aula tempat pengurus rumah tangga tua itu tinggal. Pembantu rumah tangga tua, kabar baik, ucap pria itu berkata dengan terengah-engah. Berita apa? Ucap Kili bertanya dengan rasa ingin tahu. Lapor kepada pengurus rumah tangga tua, pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang, dan putri ketujuh telah datang ke pasar 4 kota. Pelayan itu berkata, Xiao Zhang, bajingan ini yang membunuh kepala Diaken, apakah kamu ingin seseorang membunuhnya? Ucap pelayan itu. Memikirkan kematian putra angkatnya si Mencong, cahaya dingin melintas di mata berawan Kili,
pembantu rumah tangga kamu bisa membunuhnya, tetapi tidak sekarang. Bajingan ini bersama putri ketujuh, siapa yang tahu apakah ada kekuatan, siapa yang diam-diam melindungi putri ketujuh, jika kamu bertindak gegabah, dia tidak hanya tidak akan dibunuh, tetapi pengurus rumah tangga akan terlibat. Telah memberi Xiao Zhang tempat untuk memasuki makam dewa menelan dewa. Bajingan ini, di istana telah menyinggung pangeran kelima dan putri ketiga, dan kita tidak perlu melakukan apapun. Menurutmu, apakah dia masih bisa keluar dari makam dewa menelan dewa hidup-hidup, ucap Qili. Pada saat ini, dalam pandangan Qili, makam dewa surga yang menelan adalah tempat pemakaman Tan Yun. Di Jalan Anping, Beijing. Di bawah sinar bulan yang cerah, Yu Yunxi yang pertama kali mengenakan pakaian wanita, penuh dengan rasa ingin tahu tentang berbagai aksesoris. Meskipun dia mahal sebagai seorang putri, menurutnya, dia hanya memilih yang cantik daripada yang paling mahal. Dia bola-balik melewati arus orang, dan bersenang-senang mencoba salah satu stan. Xiao Zhang, datang dan bantu aku memilih satu, ucap Yu Yunxi tersenyum. Yah, tidak masalah, ucap Tan Yun mengangguk sambil tersenyum, dan meminta bos untuk mengambil hosta hijau dari rak. Anak muda memiliki penglihatan yang bagus, pemilik kios yang berusia sekitar 60 tahun berkata sambil tersenyum, giok yang dilemparkan hosta ini adalah batu giok paling indah di surga dan bumi, tidak hanya batu giok itu bagus, tetapi juga kualitas bagus untuk nyonya, itu tidak ada yang lebih baik, ucap pemilik kios. Nyonya, ketika Tan Yun terpana, jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat, dan dia menawan. Dia tersenyum dan berkata, bos, saya ingin ini, saya suka hosta yang dia pilih, ucap Yu Yunxi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.